Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membantah terlibat dugaan doxing atau penyebaran informasi pribadi di internet tanpa izin. Dodi Hanggodo mengaku tidak tahu menahu adanya kasus dugaan doxing data pribadi dosen Fakultas Hukum UGM Nabila Rizfa Izati yang mengkritik kebijakan kepemimpinannya di Kementerian PU. Menteri PU tak tahu istilah doxing dan bersumpah tak terlibat. Gue pegiat minta tanggapan aja Pak. Saya ini loh pegiat media sosial, enggak gimana saya tahu artikel doxingnya Mbak yang jelasin. Yang ngerti segitu-gitu. Saya nggak pernah komentar apa-apa kan. Enggak, saya bukan pegiat media sosial. Ini doxing ini kosakata baru bagi saya. Enggak Mbak, saya enggak. Demi Allah, demi Rasulullah. Gimana Pak? Kritik yang mana? Yang mengkritik Bapak, apakah Bapak kesana itu gimana Pak? Apakah menerima kritik dari mereka atau seperti nggak ada masalah, kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus, membuat saya lebih bisa membagi diri sendiri ke depan. Nggak ada masalah. Tapi dapat atensi dari Presiden nggak Pak? Soal kritikan yang terhadap Bapak di media sosial? Tadi? Iya. Tadi atau sebelumnya dipanggil gitu? Sebelumnya kasus dugaan pengancaman dan doxing diduga menyasar kalangan akademisi. Nabila Rizfa Izati, dosen hukum ketenagakerjaan FH UGM, diduga menjadi sasaran intimidasi setelah mengkritik kebijakan mutasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain Nabila, pegiat media sosial Ferry Koto juga mengaku menerima ancaman setelah mengkritik Menteri PU. Sekolah Dasar Negeri 57 Kendari, Sulawesi Tenggara disegel pemilik lahan dan sejumlah orang tua murid hingga muridnya terlantar. Penyegelan dipicu kepala sekolah yang baru menjabat menolak revitalisasi gedung yang membahayakan murid. Murid Sekolah Dasar Negeri 57 Kendari, Sulawesi Tenggara terlantar di depan sekolah akibat pintu masuk disegel. Di depan sekolah, sejumlah orang tua murid berkumpul memprotes kepala sekolah yang baru dilantik karena dinilai semena-mena. Setelah perwakilan Dinas Pendidikan Kota Kendari bernegosiasi dengan pemilik lahan, gembok pintu masuk sekolah akhirnya dibuka. Orang tua murid menyegel sekolah karena kepala sekolah menolak revitalisasi gedung yang akan digunakan murid sebagai ruang belajar. Orang tua cemas karena kondisi gedung sudah tidak layak. Karena kita orang tua kan khawatir, biar bagaimana kan kita punya anak, bagaimana kita ingin dia nyaman sekolah, tapi kita khawatirkan kalau terjadi apa-apa. Tapi sampai saat ini Pak, tetap digunakan tempat itu atau memang sama sekali belum digunakan. Jadi guru-guru kemarin ambil alternatifnya, ada yang masuk siang, jadi ada yang pulang, baru diisi lagi ruangan. Ini karena pembangunannya sangat mendesak, dan sangat urgen, jadi kami sangat butuhkan, dan Ibu Fitri itu dia tidak mau, dia batalkan dengan alasan pemilik lahan yang yang menghalang-halangi atau yang melarang untuk direvitalisasi. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Kendari masih mencari solusi agar tidak mengganggu proses belajar mengajar yang merugikan para murid. Jadi kami juga kan mencoba memediasi kembali dengan kepala sekolah yang baru bekerja. Kami akan segera kami panggil, karena yang kita inginkan bahwa jangan terjadi polemik seperti ini, karena yang kita rugikan ini adalah anak-anak kita, siswa kita. Mereka tidak akan belajar kalau seperti ini, misalnya ada penyegelan atau apa, itu kan tidak elok sekali. Rehabilitasi kemarin. Saat ini, proses belajar mengajar di SD Negeri 57 Kendari kembali berjalan normal, menanti penyelesaian masalah revitalisasi gedung. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, ramai di media sosial kisah haru yang diduga berasal dari korban tenggelam kapal KM Nurul Salsa di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Diunggah dari media sosial, kisah haru yang diduga dari korban kapal KM Nurul Salsa ini ramai dibicarakan netizen. Ini adalah foto terakhir yang sempat dibagikan. Di tengah kepanikan saat KM Nurul Salsa mengalami musibah, kakek Umar, 80 tahun, mengambil keputusan yang menyentuh hati. Pelampung terakhir yang ada tidak ia gunakan untuk dirinya sendiri, melainkan diberikan kepada sang cucu, Naura, 13 tahun.
Cucuku saja yang pakai pelampung, ujarnya. Sang kakek berjanji akan menjumpai cucunya nanti ketika selamat. Cucu yang bernama Naura itu pun coba diselamatkan warga yang juga menjadi penumpang. Naura terus bertanya ke warga yang menyelamatkannya, "Kemana kakekku? Kemana kakekku?" Menggunakan pelampung, Naura bertahan menggunakan gabus di tengah lautan. Sejumlah korban terombang-ambing di lautan bahkan hingga berhari-hari. Dan sayangnya, Naura dan sang kakek masih dalam pencarian tim SAR hingga saat ini. Tidak tahu nenek nunga. Dari kalian kurakan tama gitu. Makin pelampung. Makin pelampung. Ya. Pelampung. Kalian kurakan tama. Kira bergabusin aja kan. Iya. Terus ini anak ini saya kasihnya digabus. Dia bilang jangan kasih naya om. Tahu karena takut aku bilang naik mau pernah lagi om. Dia bilang di mana nenekku. Dia bilang sebentar tapi naik mau dulu. Baru ku carikan ke nenek nu. Jadi turunnya aja kasih lagi. Batin rinjo. Hingga saat ini proses evakuasi kapal KM Nurul Salsa masih dilakukan, pemirsa. Petugas mengimbau warga yang merasa anggota keluarganya hilang untuk segera melapor ke posko SAR. Ya, beginilah proses pencarian dan evakuasi korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa, di mana sejumlah penumpang terombang-ambing di tengah lautan selama 3 hingga 4 hari. Sayangnya petugas di lapangan menemukan fakta di mana terdapat sejumlah nama penumpang yang selamat maupun yang dinyatakan hilang ternyata sama sekali tidak terdaftar di dalam dokumen manifest resmi KM Nurul Salsa. Dalam pemutakhiran data terkini, 39 penumpang dan 7 awak kapal dinyatakan selamat, sementara 17 penumpang dinyatakan masih hilang. Pemirsa, sebelumnya pencarian penumpang KM Nurul Salsa yang masih hilang terus dilakukan dan tim SAR gabungan memperluas area penyisiran hingga 2 mil laut dari titik tenggelamnya kapal. 2 kapal milik Basarnas dan TNI Angkatan Laut serta 1 pesawat intai TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk mencari keberadaan para korban. Beberapa nama korban atas nama keluarga saya berjumlah 6 orang yang berasal dari dusun Labuang Marege, Desa Maminasa. Yang pertama ada Nur Hayati atau biasa disapa dengan Tante Ating. Beliau adalah seorang ibu, seorang istri, sekaligus tulang punggung keluarga karena suaminya sudah tidak bekerja. Yang kedua ada Nusrianti, dia adalah seorang ibu dari seorang anak yang masih kecil, sedang mengandung 9 bulan dan rencana akan melahirkan di Rumah Sakit Kiai Haji Hayung, Kepulauan Selayar. Namun naasnya ikut dalam tragedi tenggelamnya kapal Nurul Salsa. Kemudian ada Asen dan Diska. Alhamdulillah keduanya selamat, walaupun sempat terombang-ambing selama kurang lebih 3 hari 3 malam di lautan lepas, sampai akhirnya ditemukan oleh kapal nelayan. Diska adalah anak usia 8 tahun yang harus kehilangan kedua orang tuanya yang ikut serta dalam pelayaran kapal laut Nurul Salsa. Apabila memang nanti terbukti adanya kelalaian atas tenggelamnya KM Nurul Salsa, saya berharap adanya sanksi dan tindakan tegas kepada pihak yang bertanggung jawab dan juga berupa kompensasi kepada seluruh korban baik yang meninggal dunia ataupun yang masih hidup sampai saat ini. Hari ketiga pencarian 24 penumpang kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Area pencarian kini diperluas hingga 2 mil laut dari lokasi kejadian. Kapal Basarnas dan KRI Marlin 877 milik TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk menyisir laut. Sementara pesawat pengintai Boeing B737-200 milik Lanut Sultan Hasanuddin melakukan penyisiran dari udara. Luas area pencarian akan kembali diperluas jika belum juga temukan para korban hilang. Hingga kini tim SAR baru menemukan serpihan yang diduga berasal dari kapal motor Nurul Salsa tak jauh dari lokasi kapal tenggelam. Sampai saat ini memang ada serpihan-serpihan kapal yang ditemukan oleh tim SAR gabungan ya. Dalam hal ini juga pihak pesawat intai TNI AU itu sempat melihat ada serpihan, tapi tidak jauh dari LKP atau Lost Non Position itu, atau tempat kejadian awal tidak jauh. Mungkin itu serpihan kapal yang pas tenggelam dia terhambur seperti itu. Jadi terkonfirmasi saat ini yang kami kabarkan itu 74.
di mana 49 itu selamat, termasuk ABK, dan 1 orang meninggal, jadi 50 yang sudah terevakuasi, dan dalam pencarian itu 24 saat ini. Sebelumnya kapal motor Nurul Salsa mati mesin ketika dalam perjalanan dari Pelabuhan Jampea menuju ke Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu kemarin. Kapal sempat terombang-ambing di lautan hingga tenggelam pada dini hari. Data sementara ada 74 penumpang di atas kapal, 1 orang meninggal dan 49 orang lainnya berhasil dievakuasi. Sedangkan 24 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR berharap korban hilang terdampar di pulau terdekat hingga dapat ditemukan selamat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.